Oke, kembali lagi di channel Deadwood 0108. Ya, kali ini gua akan membahas berita-berita viral yang terjadi di Indonesia beberapa minggu atau minggu ini. Oke, sebelum masuk ke berita-berita yang sangat tidak penting ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar gua terbeli mic yang suaranya noise ini ya. Oke, langsung saja kita masuk berita yang pertama. Oke, berita pertama ini dikutip oleh Indozone dan source-nya sudah jelas dari YouTube Safar Madano. Ya, viral 3 remaja wanita memakan buah di supermarket ditangkap polisi dan berujung minta maaf. Belakangan ini viral satu video tentang 3 remaja wanita yang makan buah di supermarket. Atas kejadian itu 3 wanita tersebut pun ditangkap polisi dan meminta maaf. Simak ya. Jadi belum lama ini ya, beredar 3 remaja memakan buah di salah satu mall di Jatilan Mall Ternate di Provinsi Maluku Utara. Jadi 3 orang remaja ini makan apel nih. Nah, terus apelnya udah keroak tuh kayak lambang handphone ya, handphone layaknya Apple, lalu ditaruh lagi. Ya ampun. Ya, jadi pihak Polda Maluku Utara juga udah mengamankan ketiga remaja wanita tersebut yang berinisial AY 24, SF berumur 18 dan IA berumur 21 tahun. Namun ketika remaja wanita tersebut hanya dilakukan pembinaan dan tidak ditahan serta meminta maaf ya. Jadi ketiga remaja ini sudah diamankan oleh Polda Maluku, lalu dibina, lalu disuruh membuat video klarifikasi meminta maaf. Ya, langsung saja kita lihat videonya apa yang sebenarnya terjadi. Ya Allah, ada saja ya. Langsung. Cepat. Ya ampun, sudah dimakan lalu ditaruh lagi. Ya, kita slide. Di situ juga ada jadi 3 rasa juga. Ujung-ujungnya minta maaf. Dan kalau video itu meresahkan masyarakat, Tom 3 minta maaf yang sebesar-besarnya atas video tersebut. Di sini saya pelaku dari video. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya. Oh, ini yang video. Dan saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi. Ini yang makan kayaknya. Di sini saya meminta maaf sebesar-besarnya atas video tersebut. Di situ juga. Iya. Lagian ngapain gitu loh? Sempat kepikiran main ke supermarket terus makan apel, udah keroak ditaruh lagi. Ya Allah, Mbak Anda ini seperti, mohon maaf ya, mohon maaf, Anda ini seperti hewan. Mohon maaf, kalau gue searching itu hewannya adalah kelelawar ya. Mungkin kalau orang Jawa disebut kalong ya. Atau bahasa perfilman, bahasa milenial, bahasanya itu Batman. Iya, Anda seperti Batman. Kita lihat gambarnya. Waduh, yang muncul ini gua ternyata salah nulis ya. Kelelawar ya. Iya, ini kita lihat di Wikipedia-nya ya. Kelelawar itu pemakan apa? Nah, sekarang kita lihat.
Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ya, kalau kelelawar hewan itu bisa terbang. Kalau mbak-mbaknya itu bisa jalan, ya. Dan berasal dari ordo Chiroptera dengan kedua kaki depan dan berkembang menjadi sayap. Ya, tuh lihat pula kalong borong ahol. Ya, di sini tidak ada keterangan ya. Nah, ini dia Petropodidae, corot atau kelelawar pemakan buah. Ya, mbak-mbak ini tidak jauh seperti yang saya bilang. Mbak-mbak ini seperti kalong yang memakan buah di malam hari, lalu buahnya ditinggalkan, biarkan saja. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf jika ada ketersinggungan. Mohon maaf. Iya, langsung saja masuk ke berita yang kedua. Ya, langsung saja masuk yang berita yang kedua. Oke. Jadi ada berita Ketua fraksi PDIP yaitu yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengeluarkan statement apa sumbangsih generasi milenial terhadap bangsa ya. Ya, jadi Ketua Partai Demokrasi Indonesia Megawati Soekarno Putri menyentil generasi muda yang sekarang populer ini disebut generasi milenial. Mega Sapan akrab, ya anak muda tuh. Jadi dia itu berbicara kepada mengeluarkan statement anak muda dia tuh, aduh saya bilang presidennya jangan dimanja, kata Megawati ya, dikutip dari akun YouTube TV One News pada Kamis 29 Oktober ya. Saya mau tanya nih hari ini, apa sumbangsih generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa bertatapan langsung? Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja, nanti dibully, saya nggak peduli, tambahnya mereka menyindir. Apakah sumbangsih mereka hanya demo saja katanya, dan itu pun merusak ya? Kalau pengen lebih jelas kita lihat saya di YouTube ya, biar lebih pasti. Kemarin gue nonton Mata Najwa nih, di part berapa ya, di part 3 kayaknya. Kita ulangin ya. Ya, ini dia videonya, mari kita saksikan. Anak muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully, saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo, diizinkan, karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Tapi adakah jawab aturannya bahwa untuk merusak? Tidak ada, saya yakin. Dan kalau ada orang bilang ada, Bu, mana dia? Sini. Ya, kira-kira itu ya statement yang dikeluarkan oleh Ketua fraksi PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa sumbangsi kaum milenial untuk negara ini? Apa cuma demo? Itu pun merusak. Oke, saya tidak akan membahas Ibu Megawatinya, tapi saya akan membahas sumbangsi kaum milenial terhadap negara ini. Oke, mungkin prestasi itu adalah salah satu sumbangsi untuk negara ini. Ya, mungkin
mungkin itu saja yang bakal gue bahas. 5 prestasi kaum milenial. Oke, 5 orang berprestasi kaum milenial. Mungkin itu yang akan gue bahas. Karena kalau saya membahas Ibu Megawati, takutnya saya ditangkap. Udah saya miskin, beban keluarga, masa mau jadi beban negara? Aduh, takut dah. Oke, langsung saja kita bahas. Kita ketik dulu ya. Iya, langsung saja kita bahas. Mungkin masih banyak ya orang-orang kaum milenial yang berprestasi seperti di e-sport atau ya seperti menjadi penyanyi di kancah go internasional seperti Nicki atau Rich Brian, masih banyak lainnya. Gua nggak bisa sebutin satu-satu, makanya gua bahas 5 orang saja ya. Ya, ini dia salah satunya, Thalita Setiadi, salah satu tokoh milenial yang sukses dan wajib kamu itu adalah Thalita Setiadi. Thalita Setiadi adalah seorang chef lulusan cooking school di Prancis dan New York yang telah membuka bakery yang bernama Beau di daerah Jakarta Selatan. Selain mendapat julukan Queen of Pastry Indonesia karena ia menciptakan 100 jenis pastry dengan bahan-bahan yang berasal dari Indonesia. Thalita juga fokus pada pendidikan dan pengembangan talenta yang baru masuk di perusahaan yang ia pimpin. Oh, jadi dia membuka toko bakery ya, toko kue ya, itu salah satunya ya. Yang kedua, Dian Pelangi. Dian Pelangi masuk dalam salah satu tokoh milenial yang sukses. Hampir sebagian pecinta fashion, mungkin ini salah satu fashion tanah air, pasti pernah mendengar nama desainer lokal yang satu ini. Dian Pelangi adalah desainer muda asal Indonesia yang memang fokus dalam industri tren busana hijab di kalangan wanita muda. Oke, ini yang kedua ya. Dia adalah seorang desainer hijab berasal dari Indonesia yang sukses. Ini ya, bukan mungkin, ini pasti karena sudah masuk website ya, portal yang dikutip oleh portal.axa.co.id. Yang membedakan karya Dian Pelangi dengan desainer lain adalah rancangan baju yang dibuat oleh Dian memiliki warna yang berani dan dipadukan dengan kain-kain yang berasal dari dalam negeri, ya. Jadi karya-karyanya ini ya mungkin kain-kainnya berasal dan desainnya itu berasal dari negeri tercinta kita ini. Hasilnya busana karya Dian Pelangi sudah diterima oleh pasar internasional. Terbukti dari beberapa kali Dian Pelangi menampilkan karyanya di New York Fashion Week. Oke. Dan yang ketiga ada Marcel Utoyo dan Krishan Menon. Nah, tokoh ini sukses berikutnya adalah Marcel dan Krishan Menon. Kedua laki-laki ini masuk dalam jajaran daftar Forbes Asia 30 Under 30 berkat usaha yang mereka jalankan sejak ke tahun 2015. Mereka berdua adalah CEO founder dari perusahaan di bidang retail mebel yang bernama Fabelio. Marcel dan Krishan anggap telah menciptakan solusi dari masalah para pengusaha mebel yang bingung atau kurang pengetahuan cara memasarkan produknya. Jadi ya, para pengusaha atau pengusaha mebel yang masih bingung atau kurang mengetahui cara memasarkan produknya, bisa langsung saja ke retail mebel yang bernama Fabelio. Oke,
Dan yang keempat, Dajeng Lestari, salah satu tokoh milenial yang sukses yang tidak boleh kamu lewatkan adalah Dajeng Lestari. Wanita muda ini merupakan founder dari Hijab. Hijab sendiri adalah online platform yang menyediakan berbagai macam fashion itu busana muslim. Beberapa barang yang dijual di Hijab adalah busana muslim seperti hijab, manset, kaos kaki, hingga peralatan sholat. Ya, yang terakhir itu ada Nadiem Makarim. Siapa sih yang nggak tahu Nadiem Makarim yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Tokoh milenial yang sukses yang berprestasi merubah roda perekonomian bangsa adalah Nadiem Makarim. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Nadiem Makarim? Ia adalah founder Gojek, aplikasi transportasi online yang awalnya bergerak di bidang transportasi online. Kini Gojek berubah menjadi perusahaan startup unicorn yang bergerak di bidang entertainment, kuliner, tiketing, dan masih banyak lainnya. Ya, Gojek menjadi aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan harian masyarakat Indonesia. Ya, seperti isi pulsa, bayar listrik, bayar tagihan BPJS. Lo mau kemana-mana tinggal Gojek, ya. Lu mager keluar tinggal GoFood. Ya, seperti itulah mungkin ya, kurang lebihnya bisa dimengerti. Ya, kira-kira itulah 5 tokoh kaum milenial yang berprestasi untuk Indonesia. Ya, mungkin prestasi itu adalah sumbangsi untuk negara ini yang dikatakan oleh Ibu Megawati. Apa sih sumbangsinya kaum milenial ini? Ya ini jawabannya. Anda nggak perlu bertanya kepada media Ibu Mega, mohon maaf. Anda cukup searching saja di Google, sudah muncul nama-namanya ya. Oke, mungkin sekian saja dari berita-berita viral minggu ini. Mungkin akan ada berita-berita lainnya ya, mungkin akan gue bikin videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lo gak ketinggalan berita-berita viral yang apa yang terjadi di negeri tercintaku ini. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, bye. Sekian dari saya, salam kayu mati. Audio Jungle.